Saudara-saudari semua, salam. Hari ini kita melihat Mazmur 129. Hari ini Pastor Jason yang berkhotbah. Juga dalam masuk nyanyian ziarah. Di sini saya beri tema keluar dari kesesakan untuk memandang Tuhan. Ayat pertama dikatakan, mereka telah cukup untuk menyesakan aku sejak masa mudaku, biarlah Israel berkata demikian. Nyanyian ziarah mereka selain menghadap Tuhan di dalam perjalanan, ada kenangan, yaitu dikatakan dari sejak muda mereka telah cukup menyesakkan aku. Saya mengingat saya dari kecil hingga dewasa saya sering disesakkan orang. Ini juga di sini sejarah dari Israel. Seperti dikatakan di perjanjian lama terhadap Yakub yang tua. Mereka di situ dia sebenarnya sudah cukup tua, tetapi dia menghadapi Raja Firaun. Dan juga masih ingat akan Yakub, ayahnya Yusuf. Setelah dia berbincang dengan Firaun, kemudian memberkati Firaun. Di situ kita melihat dia memberkati raja di saat itu. Di situ dia berkata kepada Firaun, sepanjang hidupku ada sukacita, ada penderitaan. Sebenarnya sesungguhnya dia juga sudah cukup panjang masa hidupnya, tetapi dia juga berkata masanya pendek dan juga ada penderitaan. Di situ sepanjang masa hidupnya ada penderitaan. Walaupun dia terhadap pamannya Laban yang menindas dia atau kakaknya yang mengejar dia, selalu Yakub dalam pelarian. Dia sesungguhnya sudah dalam keadaan baik, tetapi kenangannya pada masa yang lalu. Dari kitab ini kita melihat dari penderitaan untuk memandang pada Tuhan. Yakub demikian. Anaknya juga Yusuf juga dalam hidupnya sangat sengsara. Dia dijual oleh saudaranya sebagai budak, kemudian difitnah, kemudian dipenjara. Di sekeliling orang sekitarnya ingin mencelakakan dia. Tapi akhirnya juga dia mengatakan kata-kata yang baik terhadap saudaranya. Dia juga berkata kepada saudaranya, dari dulu memang kalian ingin merancangkan kejahatan terhadapku. Memang orang tidak baik, tapi Tuhan adalah baik dan punya rencana. Dari penderitaan melihat latar belakang dari Tuhan. Di ayat pertama kita melihat demikian, yaitu mereka telah cukup menyesakan aku sejak masa mudaku. Kita melihat yang ayat pertama sama awal, dan dengan ayat kedua dikatakan menyesakan aku. Sampai di ayat kedua juga dikatakan
telah menyesakan aku, tapi di belakang ditambah mereka tidak dapat mengalahkan aku. Dia berpikir, "Oh, sekarang saya menghadap Tuhan, berjalan ke dalam setahun 3 kali untuk menghadap Tuhan, bukankah aku sekarang hidup lebih baik? Sesungguhnya aku aman. Saya bisa untuk beribadah pada Tuhan. Ya, memang benar aku sering-sering disesahkan. Tetapi sekarang aku bisa mengambil keputusan untuk menghadap Tuhan. Keluar dalam keadaan yang demikian. Musuh menyesakkan aku tapi tidak pernah menang. Dari masa lalu, pengalaman dari masa lalu, jalan keluar dari. Jadi ayat pertama dan kedua itu subtema pertama saya berikan, yaitu melihat Tuhan berkuasa. Hari ini saya membaca ayat 1 dan kedua ini sangat menyentuh saya. Kita melihat banyak orang sudah dewasa atau tua, tapi masih kenangannya masih pada masa muda mereka, masa lalu mereka. Saya dikatakan dulu mereka tua, mereka miskin. Memang mereka miskin. Sekarang mereka sudah dewasa, sudah punya uang, tapi pikiran mereka masih pada masa yang lalu. Banyak barang yang tidak berani dipakai atau tidak berani sembarangan pakai uang, hidup irit. Masih dalam pikiran, dalam kemiskinan. Sesungguhnya orang akhir dari orang yang menyesakkan kamu sudah sangat menderita, tetapi pikiranmu masih masuk dalam masa disesakan tersebut. Ya, belum keluar dari pikiran masa yang lalu. Ya, memang benar sekarang kamu sudah diberkati, Tuhan telah membantumu. Kamu bisa untuk membantu orang lain atau memberkati orang. Memang dulu kamu disesah, tapi sekarang kamu sudah bisa untuk membantu orang lain, bahkan untuk melindungi orang lain. Jangan terus untuk hidup dalam hidup penderitaan atau pada saat disesah orang. Kamu sudah bebas. Kamu bebas untuk beribadah pada Tuhan. Kamu ada penjagaan dari Tuhan. Saya juga merasa saya sendiri juga demikian. Saya punya masalah yang demikian juga. Saya kira-kira sampai tahun kemarin baru melihat dengan jelas. Saya menemukan saya sendiri dalam pikiran saya dan kenangan saya. Mengalami berapa kali ketakutan. Seperti di saat TK, pada saat saya keluar di rumah, main keluar, pada saat pulang di rumah, di tempat tidur ada seekor ular. Mereka sangat khawatir. Ayah dan ibu saya dengan beberapa orang memukul ular itu hingga mati. Pada sekolah menengah saya malam sekali baru tidur. Saya siang bangun. Di rumah hanya saya seorang diri. Kemudian saya mengambil satu alat untuk olahraga yang berat. Setelah saya bangun, saya merasa
tidak kecapean. Saya merasa seperti ditekan oleh satu rake pukul sehingga mata saya pernah mengalami waktu olahraga, saya terpukul oleh batang pemain bola itu sehingga mengakibatkan kaca mata saya pecah dan berdarah. Saya khawatir kalau mata saya akan buta. Setelah masalah itu saya lama sekali baru membuka mata saya untuk memastikan apakah mata saya buta. Kalian tahu kalau saya sedang berdiri di sini saya tidak buta, dan juga tahu kalau ular itu sudah diselesaikan, dibereskan. Tapi saya menemukan bahwa saya masih dalam pengaruh yang demikian. Sesungguhnya saya tidak pernah digigit sama ular. Tapi saya ingat di tempat tidur saya ada seekor ular. Dan juga saya ingat kalau main bola itu saya harus hati-hati kalau tidak mengakibatkan mata saya bisa buta. Menggunakan perkakas itu yang harus baik, itu memang benar, tapi itu selalu dalam ingatan saya sehingga pengalaman ini membuat saya menjadi takut terhadap ular. Saya takut sehingga sama kalau itu masalah yang sudah 40-50-an tahun yang lalu, tapi saya masih ingat. Jadi kamu bisa pikirkan bagaimana pengaruhnya begitu besar dalam hidup saya. Ya, fokus dari sharing saya sebenarnya ular itu tidak mengapa-ngapain saya dan juga mata saya tidak buta. Tetapi karena lewat peristiwa ini saya menjadi ingatan, jadi satu yang terikat dalam pikiran saya seumur hidup. Seperti menyesakkan sejak lama, itu seperti satu yang terikat. Yang kita tangkap itu hanyalah ingatan dari peristiwa. Kamu harus tahu kamu telah diselamatkan, kamu aman. Maka di situ dikatakan mereka tidak dapat mengalahkan aku. Dan akan terus masuk dalam masalah yang demikian. Di ayat ketiga dikatakan, di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Seperti petani yang lagi membajak sawah, dia akan melewati banyak jalur. Maka di sini dikatakan satu perumpamaan, punggungku dibajak membuat panjang alur bajak mereka. Kalau melihat bekas luka di punggungku, kamu akan bisa melihat berapa banyak penderitaan. Ini kebanyakan masalah dari orang-orang selalu berpegang pada saat disakiti dan juga sering dikeluarkan untuk diperlihatkan, dan berkata mereka demikian terhadap mereka, sengaja menyakitkan aku. Ini bukan
walaupun mereka tahu itu bukan masalahku, tetapi mereka ingin menyakiti aku. Aku disakiti sangat dalam sekali. Ini masalah orang. Tetapi pada saat kita beribadah pada Tuhan, kita selalu mendekat mencari Tuhan, kita berjalan akan sadar, oh aku aman. Aku sekarang beribadah menghadap Tuhan. Jadi Tuhan menjaga aku. Maka di sini sampai ke ayat keempat, Tuhan itu adil, Ia memotong tali-tali orang fasik. Sebelumnya memang saya terikat, tetapi Tuhan memutuskan memotongkan tali-tali tersebut. Walaupun pertama kita harus menangkan keadaan demikian. Pertama memang kita disakitkan, tetapi di situ kita lihat Tuhan menjaga. Di situ dikatakan musuh tidak akan mengalahkan kita, dan kita seterusnya kita melihat Tuhan berkuasa memotong tali-tali orang fasik. Jadi kita jangan berdiri terus dalam pada penderitaan atau bagaimana disakiti orang. Melihat orang ini tidak baik begitu saya. Ada atau teman sekolah yang menindas saya di sekolah, menekan siapa yang menyakitkan aku, atau pacar saya menindas saya, menyakitkan saya, atau para rekan kerja menindas saya. Jadi kalau kita berpikir demikian, ini sangat kasihan sekali. Dari kecil selalu disesatkan orang. Mungkin sampai 70-80 tahun kamu masih terus untuk mengingatkan masalah ini. Bahkan mungkin masih ingat akan siapa yang menyakitimu, bahkan dia sudah meninggal, tetapi kamu masih mengingatkannya. Mohon Tuhan untuk membantu kita keluar dari kesesakan atau yang menyakitkan, untuk melihat bagaimana Tuhan itu adil. Tuhan, kuasa Tuhan yang membantu kita, yang ada pada kita. Kita sampai di tema seterusnya, kedua, 5 sampai dengan terakhir ayat ke 5. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas soto yang menjadi layu sebelum dicabut. Saat kita membaca ayat 5 dan ke-6, kita bisa merasakan bagaimana penyair masih ada musuh padanya. Di sebelah pihak ada musuh. Sebelah pihak kamu mendapatkan kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Di sebelah pihak kamu bisa beribadah pada Tuhan, dan di sebelah pihaknya lagi musuhmu masih dengan sehat, masih dengan kuat hidup dalam keadaan yang demikian terhadap Tuhan yang adil yang menolong saya. Saya berpikir kalau orang itu saya sangat benci, sangat marah, tapi kita berdoa pada Tuhan. Mohon agar mereka seperti orang yang seperti rumput di atas soto yang menjadi layu sebelum dicabut. Mereka tidak dewasa, mereka belum lagi bertumbuh, sudah layu. Walaupun dia tumbuh, tetapi
seperti di ayat ke-7, yang tidak digenggam dengan tangan penyapit dan dirangkum oleh orang yang mengikat berkas. Jadi di situ tidak menghasilkan, tidak ada panen. Karena di sini belum cukup segenggam uh, uh, untuk apa di ayat ke-8, sehingga orang yang lewat tidak berkata, berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Ini untuk orang yang lewat adalah istiadat dari orang Israel. Karena mulut mereka selalu mengeluarkan kata-kata yang penuh berkat, penuh rahmat. Di sini dikatakan orang-orang yang tidak kenal dengan kamu juga akan berkata berkat Tuhan atas kamu. Seperti kita, kalau kita ketemu orang lain akan bertanya, kamu udah makan belum? Karena orang Cina juga akan mementingkan akan makan. Orang Israel istiadat mereka yaitu berkat Tuhan atas kamu. Di sini melambangkan bahwa berkat akan Tuhan. Di sini sehingga orang-orang yang lewat dia berdoa. Orang-orang yang lewat tuh tidak berkata berkat Tuhan atas kamu. Jadi mereka tidak dapatkan berkat dari Tuhan. Yang akhir dari berkat dari Tuhan itu tidak didapati. Di sini melambangkan bahwa berkat itu sangat penting. Orang yang menyesahkan kamu sedikit pun tidak ada berkat. Jadi kita mohon pada Tuhan untuk membantu kita. Kita sering disesatkan karena banyak sekali berbagai banyak alasan. Ada kemungkinan kita sendiri tidak baik. Kakaknya Yakub mengapa menyesatkan dia? Karena Yakub sendiri juga nakal, tidak baik, dia membohongi kakaknya, jadi dia sendiri punya masalah, jadi dia sendiri tidak baik. Ada kalanya sendiri juga baik. Ada orang iri padamu sehingga dikejar-kejar sama orang. Jadi kalau mengerjakan yang baik, ada orang yang menyesatkan kamu. Mengerjakan yang paling baik, ya terbaik juga. Ada juga orang yang menyesahkanmu. Jadi tidak perlu banyak uruslah. Bagaimanapun ada orang yang menyesahkanmu. Tetapi kita harus menerima keadaan demikian. Baik kita melakukan yang baik atau tidak baik. Asal hati kita terarah pada Tuhan, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan memelihara kita, dan kita akan aman. Saya yang akan diingat oleh Tuhan. Orang-orang yang demikian itu tidak akan diingat, dan akhir dari hidup mereka tidak baik, dan juga mereka tidak mendapatkan berkat. Tapi bagi saya bisa datang menghadap Tuhan. Saya tidak lagi hidup dalam masa lalu yang menyakitkan. Karena masa lalu itu telah lewat dari hidup saya. Setiap masalah Tuhan menolong saya. Setiap masalah Tuhan yang membantu saya keluar dari kesesakan menghadap beribadah pada Tuhan. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Mari kita menyembah, kita pujian bagi Tuhan kita. Saudara semua, kita berdiri di hadapan kita di sini menyembah Tuhan, melakukan puji-pujian. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan.
主啊，你知道你係我哋永遠嘅神，主啊，從過去、現在直到將來，主啊，你都係我哋生命裏面唯一嘅主，主啊，你帶領我哋經過一切嘅狀況，主啊，因為你係以恩典待我哋嘅神，耶穌啊，我哋多謝讚美你，主啊，用感謝讚美去面對我哋每一日，主啊，我哋多謝讚美你，耶穌，我跟着你，你拯救我，脱離一切黑暗，我呼求你的時候，你是我心中力量，再次剛強起來，耶穌，我讚美你，拯救我，你拯救我， Tuhan, aku memuji-Mu. Engkau melepaskan aku dari kegelapan. Aku memanggil-Mu di saat aku memanggil-Mu. Engkau adalah kekuatan bagiku. Dikuatkan kembali. Yesus. Di dalam badai gelombang yang besar, kasih karunia-Mu tidak pernah meninggalkan aku. Engkau satu-satunya yang aku kasihi. Di dalam badai angin, anugerah tidak pernah meninggalkan aku. Engkau adalah harapanku. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Dalam hidupku berbagai macam banyak badai yang kami lewati. Tuhan, mata-Mu tetap memandang terhadap kami semua orang. Seperti sejak masa mudaku, mereka selalu menyesakkan aku. Aku mengundang saudara semua dimanapun kalian berada. Dari kecil hingga dewasa, engkau selalu disesakkan orang, ditindas, ditolak orang. Ataukah engkau tahu hingga sekarang kenangan ini selalu kau ingat? Ada sebagian orang dalam pernikahan mereka menghadapi kekerasan. Pada saat kamu tahu kamu mengalami rumah tangga yang demikian, maka dalam hidupmu akan merasa aku mulai untuk tidak percaya akan pernikahan, atau dalam hidup kita penuh dengan kebelokan, tidak percaya atau curiga, atau terhadap kasih itu sangat lemah. Kita penuh dengan amarah, akar pahit, dan juga menghakimi
atau lewat kata-kata orang, sepatah kata kita mulai dengan kasar, atau kita memberontak, atau ada sebagian dari ada orang berkata, seumur hidup aku tidak mengampunimu. Baiklah saudara semua, kita datang di hadapan Tuhan. Apa yang kamu alami, penyair ini juga demikian mengalaminya. Dia berkata, tetapi dia tidak sama dengan kita, karena dikatakan di sini, karena ada Tuhan di aku, Tuhan itu adil bagiku, dia akan membuat keadilan bagiku. Dan juga dikatakan bahwa musuhnya mereka itu tidak dapat mengalahkan aku. Saudara semua, segala kepahitan kita, tidak percaya, ketekanan, merasa rendah diri, atau kita menghadapi pemimpin atasan kita, kita merasa takut. Bahkan kita juga tidak mengenal orang yang kita sendiri. Kita bawa semua ini di hadapan Tuhan. Beritahu pada Tuhan. Beritahu Tuhan keadaanmu. Katakan, beritahu pada Tuhan kamu tidak sanggup untuk memaafkan. Atau sekarang kamu beritahu Tuhan bahwa kamu sekarang masih dalam keadaan seperti dibohongi orang, disesah orang, dan juga karena disakiti, merasa sehingga mengakibatkan tidak percaya diri, bahkan tidak bisa menerima diri sendiri. Kita sering menghakimi diri sendiri atau bahkan orang lain, tidak bisa menerima akan orang lain, tidak percaya pada orang lain. Roh Kudus, kami mengundangmu. Roh Kudus, kami menyambutmu. Datang di tempat fulai ini, sampai yang di online, sampai di setiap saudara-saudari kami yang ikut renungan pagi ini. Tuhan, dalam hidup kami begitu banyak. Kami sekarang masih mengingat akan masa kecil kami. Tuhan, kami sekarang dewasa, tetapi semua itu masih dalam ingatan dalam pikiran kami, seperti sebidang tanah yang selalu terbayang di tempat pikiran kami. Dan di bagian tempat selalu tidak, yang selalu membuatkan goncangan. Ada tempat membuatkan kami menjadi orang, menjadi ketakutan, tidak percaya diri. Orang lain membohongi saya. Kami memilih untuk tidak lagi percaya akan orang lain. Tuhan, dari kecil hingga dewasa kami tidak disayangi, sehingga saya memilih untuk tidak percaya akan adanya kasih sayang Bapa. Otoritas kami meminta kami dengan tinggi, sehingga kami dewasa, kami juga memutuskan untuk permintaan akan sendiri juga tinggi, dan juga terhadap orang lain. Orang tua kami melihat kelemahan kami, tidak melepaskan kami. Demikianlah kami sehingga tidak melepaskan diri sendiri dan juga orang lain. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, memohon padamu, Roh Kudus,
Sembuhkanlah kami. Sembuhkanlah. Sembuhkanlah. Bahkan banyak sekali yang di online saudara-saudari kami selalu terpikir akan yang disakiti. Kadang merasa kami tidak bersalah, apapun kami tidak lakukan. Tetapi mengapa kamu terhadap aku demikian? Banyak sekali pertanyaan. Banyak sekali yang tidak mengerti. Bahkan ada yang merasa aku mengasihimu, aku mengikutimu, aku berdoa padamu. Rumah tangga orang lain ada perubahan, ada mujizat, tetapi mengapa saya tidak punya? Orang lain disembuhkan, tapi sudah bertahun-tahun, 20 tahunan, mengapa aku tidak mempunyai? Mereka lunas dari hutang. Bagaimana dengan aku? Aku masih dalam kemiskinan. Aku masih dalam kekurangan. Aku masih tetap tidak diberkati. Aku dari kecil hingga dewasa. Sekarang saya dewasa. Saya masih tetap tidak disayangi. Tuhan Yesus, di antara kami begitu banyak saudara-saudari kami, Bapa. Aku dari kecil tidak percaya diri. Sekarang saya dewasa. Saya masih tetap tidak percaya diri. Saya tetap takut. Saya masih selalu merasa sakit. Sekarang dari dewasa saya tetap tidak disukai, bahkan saya juga tidak menyukai diri saya sendiri. Oh Roh Kudus, sembuhkanlah kami. Sembuhkanlah kami. Tuhan, penyair bisa keluar dari semua keadaan ini. Kami pun percaya pada saat kami menghadap padamu, karena kami terus setia untuk mengikuti, mengasihimu, kami akan dapatkan kesembuhan. Kami pasti akan dapatkan kesembuhan. Jadi saya mengundang saudara semua, staf gereja atau para saudara-saudari semua, kalau kamu tahu ini adalah keadaanmu, atau kamu tahu di dalam hidupmu ada satu ikatan kamu tidak bisa memaafkan atau kamu tidak bisa melepaskan, kamu dalam keadaan yang demikian, kami berdoa pada Tuhan. Kamu katakan kepada Tuhan, aku percaya akan menang. Aku tahu dengan mengandalkan diriku sendiri aku tidak sanggup. Aku sekarang mengharapkan padamu. Beritahukan kepada Roh Kudus, aku merindukan keadaan yang demikian. Saya tidak mau hidup untuk tidak mengampuni, untuk dalam hidup terus dalam penderitaan ini. Kita mohon Tuhan, aku tidak mau. Tuhan Yesus, kami tolak semua apa yang berbelok dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami menolak masa lalu kami, ya karena disakiti sehingga membuatkan belenggu dalam hidup kami. Sekarang kita katakan, mereka telah cukup menyesakan aku sejak mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkanku. Dalam nama Tuhan Yesus kita tolak semua pikiran segala yang berbelok ini. Apa yang kita pikirkan, segala yang negatif dari yang disakiti, perasaan yang disakiti, kita percaya itu pikiran itu tidaklah benar. Kita dalam nama Tuhan Yesus kita tolak semua, karena dari kesakitan itu membuat hidup kita tidak tenang, gelisah semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menolak dari dalam pertumbuhan kita
merasa tidak aman, merasa hidup dalam kekurangan. Hari ini kamu adalah berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus, menolak segala roh kemiskinan atau merasa kasihan akan diri sendiri. Minta pertinggian atas diri sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kita tolak semua ini. Bahkan kamu juga, kita mentolak semua pikiran, semua perasaan juga terhadap permintaan orang yang tinggi. Tidak percaya akan orang lain, tidak percaya akan kasih orang lain. Dan kita tolak merasa tidak aman dan tidak percaya ini. Yesus, Engkau telah memberikan kami menang dan kemenang lagi. Menang dari segala pikiran negatif, dari yang membelokkan hidup kami. Saudara semua, saat ini kita berdoa. Kita berdoa, ikuti doaku. Tuhan Yesus yang terkasih, hari ini aku tidak sama lagi. Engkau telah mengampuni aku. Demikian juga aku mengampuni orang yang menyakiti aku. Saat kita mengampuni, kamu sebut nama mereka yang menyakiti kamu, dan kita deklarasikan kita mengampuni. Dan juga kamu di hadapan Tuhan deklarasikan bahwa kamu telah mengampuni orang-orang ini. Mungkin ada kalanya di antara mereka juga sudah tidak ada di dunia ini, atau orang tua kita. Kita deklarasikan untuk mengampuni mereka. Hanya memaafkan, mengampuni bisa mendapatkan kemerdekaan, kebebasan. Tuhan Yesus, aku datang di hadapan, letakkan salib di antara saudari-saudara staf gereja terhadap dengan orang yang menyakitkan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, segala penghinaan, kesesakan, penderitaan, segala kesakitan, semua tekanan itu diputuskan dari terhadap saudara semua dan staf gereja semua yang membawa kepahitan, penghakiman, kegelisahan, rendah diri, tidak berani, semuanya itu yang pemberontakan ini semua pergi dari saudara semua, saudara kami semua. Kami deklarasikan dalam nama Tuhan Yesus kami bahwa kita dimerdekakan. Dan apa yang bukan dari miliknya Tuhan Yesus telah pergi dari kita. Dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan bahwa kita telah merdeka. Kita adalah merdeka, kita adalah bebas. Kita adalah bebas. Kita dengan mengandalkan Tuhan kita, hari ini kita bisa menerima berkat dari Tuhan pada hidup kita. Kita bisa masuk dalam apa yang Tuhan sediakan anugerahnya bagi kita. Kita berdoa terus dengan roh kita memuji Tuhan kita. Tuhan masih tetap menjaga kita, yang menuntun kita. Kamu, Yesus. Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan sanubariku. Kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Roh Kudus, Engkau ada di antara kami. Engkau mengerti akan masa lalu kami saat ini, Tuhan, dan masa yang akan datang. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam Tuhan.
engkau mendapatkan kebebasan, sukacita. Segala berkat dari Tuhan milikmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati kamu. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar masukmu membawa damai sejahtera dari Tuhan. Di masa sekarang engkau bangkit sebagai orang yang memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Amin. Renungan pagi kita sampai di sini. Salam, ketemu lagi besok.